Oke, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan seleksi kondisi di Java. Nah, seleksi kondisi ini yang akan dibahas di video ini ada apa aja? Yang pertama ada seleksi menggunakan conditional assignment. Kemudian ada seleksi menggunakan if, else, dan yang satu lagi seleksi menggunakan switch case. Nah, di perbedaannya ini nanti akan dijelaskan. Yang pertama kita akan membahas conditional assignment dulu. Seleksi.java. Oke, seperti biasa kita ingin membuat kelas baru, public kelas seleksi, public static void main string RGS. Nah, yang pertama kan kita akan membahas tentang conditional assignment. Nah, conditional assignment ini seperti apa? Jadi begini, kita bisa mengeset nilai dari suatu variabel itu berdasarkan kondisi tertentu. Misalkan ada variabel integer x, misalkan integer x ini saya inisialisasikan menjadi 6. Jadi nilai x sama dengan 6 misalkan. Nah, di dalam sini misalkan saya membuat variabel baru nih, variabel baru bertipe string dengan nama testString, misalkan seperti ini, testString. Nah, ketika menggunakan conditional assignment ini anatomnya seperti ini. Di sini ada kondisi, gini habis. Di dalamnya ada misalkan gini, string str misalkan. Ini ada kondisi di sini. Nah, lalu kondisi ini ditanyain apakah nilai kondisi ini bernilai true atau false. Nah, jika false atau misalnya gini, atau jika true, maka nilainya ini di set seperti ini, misalkan true seperti ini. Nah, jika false, maka dia akan menggunakan nilai di sebelah kanan titik 2 ini. Ini jika nilai false. Kalau yang di sini ini jika nilainya true. Misalkan gini, nilai testString ini akan diisi string halo jika nilai x itu ada bilangan genap. Nah, kita tentukan dulu kondisi untuk mengecek bilangan genap ya seperti apa. Misalkan x modulo 2 sama dengan 0. Ini kan bilangan genap. Kalau dibagi 2 kan habis. Itu bilangan genap. Apakah dia true? Kalau true, dia kan testStringnya bernilai halo. Ya, atau genap aja wis. Genap. Kalau dia nggak genap, maka nilai testStringnya bernilai ganjil. Nah, kita coba outputkan sistem seperti biasa, sistem out.println sama dengan testString seperti ini. Nah, lalu kita compile java j seleksi.java seleksi. Terlihat bahwa output dari testString itu nilainya genap. Kenapa? Karena nilai x ini saya inisialisasikan 6. 6 itu kan bilangan genap. Nah, kemudian dicek apakah 6 di modulo 2 itu tidak menyisakan sisa bagi atau sisa baginya 0. Nah, jika genap, maka testString-nya akan bernilai string genap. Misalkan x-nya saya ganti 5 misalkan.
variabel testring ini akan menghasilkan nilai ganjil karena 5 dibagi 2 dia menyisakan 1. Itu conditional assignment. Jadi untuk mengeset nilai sesuai dengan kondisi tertentu itu maka digunakan conditional assignment seperti ini. Jadi anatominya ini kondisi di dalam kurung ini kondisi. Ini nilainya bisa true atau bisa false. Terus ditanyain, nah kondisinya ini bener apa enggak sih? Nah kalau misalkan kondisinya ini bernilai true, maka pakai nilai yang di sebelah tanda tanya ini. Ini true. Terus yang di false itu berada di sebelah kanannya titik 2 ini. Atau mungkin bisa saya sederhanakan seperti ini. Nilai jika benar atau gini. Nah, false ini nilai jika salah. Nah, seperti itu untuk conditional assignment. Anatominya seperti itu. Lalu ada seleksi menggunakan if else. Nah, kata kunci if ini digunakan ketika kita ingin mengetes apakah nilai yang di dalam if itu benar apa tidak. Jadi misalkan ada blok if nih. Kita hapus dulu. Misalkan variabelnya tetap tadi. Integer x sama dengan 6 misalkan. Nah, saya kepinginnya mencetak nilai atau mencetak string ini bilangan genap. Lah, untuk memakai if, jadi kita akan memasang kata kunci if di sini. If x modulo 2 sama dengan 0. Jangan lupa setelah if itu ada kurung kurawal. Jadi seperti ini. Ini menandakan ini statement ketika kondisi ini benar. Nah, ketika kita ingin mengecek bilangan ini apakah bisa dibagi 2 apa tidak, ya kan dicek ini 6 di modulo 2 ini apakah sama dengan 0, iya kan? Maka aku pinginnya kalau dia X-nya itu bilangan genap, maka aku akan mencetak sistem out println ini bilangan genap. Nah, kalau misalkan inputnya ganjil, X-nya sama ganjil, itu gimana? Kita kasih kata kunci else di sini. Else itu merupakan lawannya if. Jadi misalkan if-nya kondisi if-nya ini bernilai false, maka program akan menjalankan statement yang ada di blok else ini. Jadi sistem out println ini bilangan ganjil. Nah, seperti ini. Statement ketika kondisi ini salah. Oke. Dikompil lagi. Nah, terlihat ini kan melakukan pengecekan ini apakah X ini bisa di modulo 2 apa tidak. Nah, ternyata iya kan. Maka akan mencetak sistem .out.println ini bilangan genap. Kalau misalkan nilai X-nya tak ganti 7 misalkan. Nah, apa yang terjadi? Ini bilangan ganjil karena ketika 7 ini masuk ke dalam statement if ini, kan dicek tuh. Jika 7 di modulo 2 itu sama dengan 0, maka cetak ini bilangan genap. Jika tidak, maka cetak ini bilangan ganjil. Nah, berhubung 7 itu kalau di modulo 2 itu sama dengan 1, maka statement di baris 11 ini, sistem out println ini bilangan ganjil ini dieksekusi. Makanya output dari program ini akan mencetak ini bilangan ganjil. Itu if. Nah, kondisi if sendiri ini bertipenya boolean. Jadi ini kan operator
perbandingan kan yang sudah dibahas di video sebelumnya, operator equality itu. Nah, ini kan dibandingkan apakah 7 modulo 2. Itu 7 modulo 2 itu kan sama dengan 1 kan. Ini dicek 1 apakah sama dengan 0. Ternyata nilainya false. Lah, kalau false, ini akan menjalankan statement yang ada di blok else ini. Ini akan dijalankan. Jadi, untuk penggunaan if ini di dalam kondisinya ini bertipe boolean. Di anatominya seperti ini. If. Nah. If kondisi ini statement jika benar atau jika true, else statement jika salah atau false. Nah, ini anatomi dari blok if. Nah, ini statement if. Jadi di dalam if ini ada kondisi. Nah, jika kondisinya benar ini maka akan menjalankan statement yang ada di blok if. Jika kalau kondisinya salah, dia akan mencetak atau menjalankan instruksi yang berada di blok else. Itu if. Nah, sekarang kita lanjut ke if nested. Sebenarnya sama if nested itu, cuma anatominya seperti ini. Jadi sama aja. If kondisi sama aja. If kondisi 1 misalkan, statement jika kondisi 1 benar. Oke, else statement jika kondisi 1 salah. Nah, di dalam if ini kita bisa memasukkan blok if yang lain di dalam blok if itu sendiri. Jadi di dalam if itu ada if lagi, itu namanya nested if. Nah, meskipun begitu di dalam if ini kan ada else kan. Nah, else ini bisa dilakukan pengecekan nilai juga. Else if kondisi 2. Else if kondisi 2. Misalkan ada if lagi kondisi 3. Statement jika kondisi 3 benar. Oke. Else statement jika kondisi dan kondisi 2 bernilai salah atau false. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi dalam alur programnya ini kira-kira seperti ini. Nih tak copy. Di copy seperti ini. Sorry. Aku copy gini aja. Copy.
nested seleksi seperti ini. Tak copy. Nah, jadi alurnya seperti ini. Kalau misalkan kondisi nilainya true, maka masuk ke blok ini kan. Jadi misalkan kemungkinannya seperti ini. Aku kasih tanda di sini. Ini blok 1. Blok 1. Ini blok 2. Ini blok 2 ini maksudnya blok 1, blok 2 ini maksudnya ini blok di dalam if-nya ini. Blok 3. Jadi misalkan kemungkinannya ini. Jika kondisi ini bernilai true, maka masuk ke blok 1. Lalu ada pengecekan lagi. Jika kondisi 1 benar, maka jalankan statement benar. Jika salah, jika kondisi 1 salah, maka jalankan statement salah. Nah, kalau kondisi nilainya true, kondisi yang ini nilainya true, maka akan masuk ke blok 1. Nah, blok 2 dan blok 3 ini diapakan? Diabaikan karena yang if di sini ini kondisinya sudah terpenuhi dulu, jadi yang di bawah ini tidak dijalankan. Lain cerita kalau misalkan kondisi nilainya false, namun kondisi 2 nilainya true, maka masuk ke blok berapa? Blok 2. Lalu lakukan pengecekan lagi. Jika kondisi 3 ini benar, maka jalankan jalankan statement benar. Jika kondisi 3 ini false atau salah, maka tidak usah jalankan apa-apa. Nah, kenapa kok nggak dijalankan apa-apa? Karena di dalam blok 2 ini kan nggak ada ini if-nya. Kalau misalkan kondisi 3-nya nilainya false, ini kan nggak ada instruksi apa-apa kan di sini. Jadi nggak usah dijalankan. Nah, kalau di dalam blok 3, ini blok 3, ini akan dijalankan ketika kondisi dan kondisi 2 ini sama-sama false. Jadi misalkan kondisi ini nilainya false, terus di sini kondisi 2-nya ini nilainya false, maka mau nggak mau ketika do atau statement di atas else ini tidak terpenuhi semua, maka dia akan menjalankan statement yang ada di blok else. Jalankan blok else seperti ini. Itu konsep dari nested seleksi if seperti itu. Jadi tidak usah dibingungkan kok ada nested if bingung. Ya sama aja seperti blok if pada umumnya. Kan tadi di sebelumnya kan udah dibahas itu. Apa? If else itu anatominya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Jadi ya tinggal masukkan aja blok if yang lain ke dalam blok if atau blok else itu. Tuh kenapa disebut nested? Karena di dalam if ini atau di dalam else atau di dalam blok if itu ada pengecekan lagi, pengecekan if itu sama else, sama aja sih. Tuh nested. Nah, tuh kalau if. Sekarang kita masuk ke switch case. Misalkan seperti ini.
aku bikin menu. Bikin menu seperti ini misalkan. Kita hapus system out println, pilih tekan 1, system out println, tekan 2, system out println, tekan 3, system out println atau system out print, masukkan pilihan Anda. Nah, misalkan aku bikin nih variabel pilihan. Untuk sebelumnya aku bikin scannernya dulu seperti biasa, java.util.scanner in new java.util.scanner system.in. Nah, kenapa waktu di video sebelumnya itu kalau bikin scanner itu kok harus diimport dulu? Nah, supaya nulisnya nggak kepanjangan seperti ini. Ini sebenarnya kalau nulis kayak gini, ini bener. Oke, aku pingin masukkan integer pilihan sesuai dengan apa yang diinputkan. Next in ya, kalau untuk menginputkan nilai integer. Nah, anatomy switch ini seperti ini, switch nilai yang mau dipilih. Misalkan aku mau milih nilai pilihan. Nah, ini ada blok ini. Nah, di setiap switch ini pasti ada case. Case ini akan memilih pilihan ini. Pilihan ini apakah sesuai dengan case yang diajukan apa enggak di sini. Misalkan case 1. System out println, Anda memilih 1. Nah, jangan lupa setelah di statement di case itu harus dikasih statement break, karena kalau kita melupakan pemberian break di sini, maka case yang lain, misalkan di case 2, ini juga akan ikut tereksekusi. Misalkan milih 1 nih, Anda memilih 1, nggak ada breaknya. Misalkan aku kasih ini system out println, Anda memilih 2. Nah, kalau di dalam case 1 itu nggak ada breaknya ketika kita milih 1, program akan mencetak Anda memilih 1, Anda memilih 2. Jadi, hukumnya wajib di dalam setiap case itu harus dikasih break. Case 3. System out println, Anda memilih 3. Nah, kalau misalkan pilihan masukannya itu selain 1, 2, dan 3 dan ingin mencetak string yang lain, maka kita di dalam switch case ini bisa pakai default. Default ini akan dijalankan ketika inputan atau switch pilihannya itu ketika kita pilih ini tidak sesuai dengan case yang diajukan di sini. Ini kan yang diajukan kan cuma case 1, case 2, case 3. Nah, kalau misalkan aku inputnya 4 atau 5 gitu, itu kan nggak sesuai kan, nggak ada yang diajukan kan, case 5, case 4. Maka di dalam default bisa kita tulis seperti ini, Anda memilih selain 1 sampai 3. Ini juga kasih break. Oke. Nah, clear. Tekan 1, tekan 2, tekan 5, masukkan pilihan Anda. Tekan 4, Anda memilih selain 1 sampai 3. Nah, ketika pilihannya 4, maka akan menjadikan blok default. Lain cerita kalau misalkan kita menekan tombol 1 misalkan, dia akan mencetak Anda memilih 1. Kalau misalkan aku pilih 2 atau tekan 2, Anda memilih 2. Karena apa yang diinputkan kan dipilih nih.
Misalkan inputannya 2, nilai pilihan in.nextIn. Yang tak ketik di keyboard itu kan angka 2. Jadi nilai integer pilihan ini nilainya 2. Lalu lakukan switch. Nah, pilihan ini dipilih. Oh, ini nilainya 2 nih. Nah, ini dicari di dalam blok switch ini. Apakah nilai 2 ini diajukan di daftar case ini? Oh, ternyata diajukan di baris 17. Oke. Kalau diajukan, tak jalankan wis yang di case 2. Anda memilih 2 ini. Makanya outputnya ketika inputannya nilainya 2, maka program akan mencetak Anda memilih 2. Begitu pula kalau inputannya 1 atau 3. Dia akan mencetak sesuai dengan apa yang di dalam case-nya itu tadi. Apakah memungkinkan juga kalau misalkan switch case itu dibuat nested? Ya, memungkinkan sekali, kan namanya blok program, jadi bebas mau ditaruh di mana. Asalkan terletak di dalam method dan tidak di luar blok kelas. Seperti itu. Itu sekian singkat tentang seleksi kondisi di Java. Jadi saran saya, jadi ini pahami konsepnya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak usah dihafal sintaksnya ini, tidak perlu dihafal, cukup pahami konsepnya saja. Kalau misalkan kalau misalkan masih ganjel, silakan buka dokumentasinya Java doc.oracle.com/javac/tutorial, insya Allah kalau nggak salah. Nah, ini silakan dibaca-baca sendiri dokumentasinya Java. Nah, semoga belajarnya bersemangat. Terima kasih. Sekian.